dari No Name. Selamat Sabat, mau bertanya, apa sebenarnya dasar kita menyebut seseorang dengan tidak seiman? Apakah karena berbeda doktrin dengan kita? Atau karena tidak percaya Tuhan? Di buku-buku Roh Nubuat sendiri pun dia tidak pernah mengkategorikan orang selain dominasi tertentu sebagai tidak seiman. Tapi kita sekarang menyebut mereka demikian. Misalnya, kalau ada pemudi yang pacaran dengan orang Kristen dengan denominasi lain, kita sebut tidak seiman. Sebenarnya apa arti tidak seiman, pendeta? Silakan, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya mereka percaya, mereka mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Mungkin yang perlu kita pelajari, bukan pelajari sih, semua sudah tahu. Mungkin yang perlu kita tekankan kembali, itu adalah istilah yang lebih tepat. Mungkin yang perlu kita tekankan kembali adalah pemahaman kita tentang apa itu iman. Ya, sebab kalau iman itu kita definisikan sebagai yang penting kita sudah menyatakan dengan mulut kita, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu, maka ya, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyatakan percaya, kita seiman. Jadi apa itu iman? Apalagi di zaman akhir ini, untuk mengetahui tentang semua atau banyak hal-hal yang terjadi di zaman akhir tentang nubuatan ini. Salah satu kitab di dalam Alkitab ini yang dianjurkan untuk dibaca selain kitab Daniel dalam Perjanjian Lama adalah kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu ini perlu dibaca? Kita boleh lihat ayatnya dalam Wahyu pasal yang pertama. Kenapa Wahyu ini diberikan? Kitab Wahyu, Revelation, Apokalipsis. Wahyu pasal 1, ayat yang ketiga. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Kitab Wahyu ini perlu lebih banyak dipelajari supaya kita tahu bagaimana kita hidup di zaman akhir ini, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, atau dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab Wahyu ada juga kata iman atau kata percaya. Jadi kata iman ini bukan hanya ada di dalam tulisan-tulisan surat-surat Rasul Paulus, tapi kata iman ini pun ada di dalam kitab Wahyu. Coba kita baca dan perhatikan waktu kita baca ini, ingat ini adalah dalam konteks zaman akhir. Kita perlu memahami dengan betul-betul, dengan sebaik-baiknya apa yang dimaksudkan dengan iman itu. Ini untuk zaman akhir, ya. Ditekankan kembali. Kita buka sekarang di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Ini adalah merupakan klimaks dari sebuah cerita pertentangan antara yang baik dan yang jahat, yang kalau kita baca mulai pasal 12 terjadi di sorga, lalu di zaman akhir ini akan ada kuasa-kuasa yang akan menentang Allah yang maha tinggi, dan di dalam suasana pertentangan antara yang baik dan yang jahat, bagaimana Allah ditentang dan dilawan oleh kuasa setan menurut Wahyu 12 ini, dan sampai pasal 14. Dalam suasana konflik ini, bagaimana sikap umat Tuhan menurut Alkitab. Semua yang kita bahas ini adalah menurut Alkitab. 66 kitab yang ada di dalam Alkitab ini. Apa sikap kita? Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini. Yang penting di mana? Yang penting dalam suasana zaman akhir ini, di mana terjadi pertentangan antara yang baik dan yang jahat, di mana kuasa kegelapan menentang Allah yang maha tinggi, bahkan menentang umat Allah. Bagaimana? Yang penting di sini, pasal yang ke-14 ayat 12.
ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kata iman disebutkan di sini. Dan ternyata kata iman itu dalam pemahaman ayat ini bukanlah sekadar berbicara saya percaya, tetapi kata iman dikaitkan dengan penurutan akan perintah-perintah Allah. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dengan kata lain, iman kepada Yesus itu kalau ditanya apa buktinya, terlihatlah dari buah-buahnya, yaitu orang itu hidup menurut perintah-perintah Allah. Makanya ia disebut, ia mempunyai iman. Dalam ayat yang lain, pasal 12 ayat yang ke-17, berbicara tentang umat Allah di zaman akhir dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pasal 12 ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu atau setan menurut pasal 12 ayat yang ke-9, naga itu adalah setan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, yaitu umat Allah yang ciri-cirinya seperti apa? Bukan hanya sekedar mengaku umat Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, generasi-generasi yang berikut di zaman akhir ini, khususnya yang bagaimana? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan pada waktu hukum Allah ini ditekankan sekali lagi dalam pasal 14 ayat yang ke-12 tadi, di sana dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah. Dalam bahasa Yunani sama, entole, dia punya bahasa Yunaninya, walaupun dalam bahasa Indonesia hukum-hukum ataupun perintah-perintah yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Iman yang bagaimana? Apakah ini iman baru atau bagaimana? Inilah yang dimaksudkan dengan iman bahkan dari zaman Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, yang dituliskan di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang diajarkan oleh rasul-rasul. Apa buktinya bahwa iman yang dikatakan di sini, yang dibuktikan dengan buah yang keluar atas pertolongan pekerjaan Roh Kudus, bahwa orang yang mempunyai iman itu menuruti perintah-perintah Allah, 10 perintah Allah, pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-10, bahwa ini sama dengan iman yang dimaksudkan dalam seluruh Alkitab. Buktinya adalah, kita baca pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Pasal 14 ayat yang ke-6, kitab Wahyu. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Ini ayat 6, sementara kata iman tadi ayat 12. Pasalnya sama, yaitu pasal 14. Masih dalam konteks yang sama. Yang ditemukan di sini ada 3 pekabaran dari 3 malaikat. Jadi pekabaran 3 malaikat. Ya, saya baca sekali lagi. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal, dan biasanya Injil itu dikaitkan dengan iman, karena Injil itu adalah kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus, menurut firman Tuhan Alkitab ini. Nah, sekarang Injil yang kekal dikaitkan dengan iman, karena dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang mempunyai iman kepada Yesus, tetapi iman itu sangat dikaitkan dengan penurutannya, bahwa dia beriman bukan dengan kata-katanya saja, tetapi itu nampak dari hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan, khususnya 10 perintah Tuhan. Dan berbicara tentang 10 perintah Tuhan, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tentang hari Sabat, hari yang ke-7, itu pun termasuk di dalam bahagian iman. Jadi kalau ditanya, apakah kita seiman?
Kalau dua orang bertanya, kita seiman, ya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Ya, tanya balik, kalau Bapak percaya, saya juga percaya. Lalu kemudian kita baca ayat ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah. Apakah menuruti perintah-perintah Allah? 10 perintah Allah, ditanya apakah menurut, kalau memang semua kita akui, ya walaupun kita penuh kelemahan, kadang kita jatuh bangun, tetapi kita tahu bahwa inilah yang harus kita ikuti, maka kita seiman, karena kita mendefinisikan iman dengan definisi Alkitab yang sudah kita lihat bahwa iman itu, khususnya di zaman akhir ini, Allah mau kita bertekun di dalam iman dan hidup di dalam ketekunan, ketaatan, penurutan akan perintah-perintah Allah. Terima kasih.